Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana di dalamnya dibuka semua pintu-pintu kebaikan, juga bulan dimana dibelenggunya setan-setan, serta bulan dimana seluruh amalan kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Maka seyogyanya bagi kita untuk memaksimalkan seluruh potensi kita untuk melaksanakan semua amalan kebaikan yang mampu kita laksanakan. Meskipun semaksimal yang kita lakukan, tentu di sana akan ada beberapa amalan yang mungkin tidak bisa kita laksanakan karena keterbatasan kita sebagai manusia. Keterbatasan dalam harta misalnya, tidak semua dari kita yang mampu misalnya untuk memberikan iftar 50 porsi setiap hari selama bulan Ramadan. Keterbatasan waktu, tidak semua dari kita yang mungkin mampu untuk menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Bahkan mungkin juga ada di antara kita yang memiliki juga keterbatasan tenaga, sehingga mungkin tidak bisa melaksanakan puasa karena udzur. Tetapi agar kita tetap bisa memaksimalkan pahala yang akan kita dapatkan pada bulan Ramadan ini, kita nggak perlu khawatir kalau kita melaksanakan sabda Nabi yang berbunyi, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis ini merupakan hadis yang agung, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bagi seseorang yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain. Kemudian kalau kita cermati kalimat dalam hadis itu merupakan sebuah jumlah syartiyah, ya, yaitu dua kalimat sebab akibat. Kalimat yang pertama itu merupakan sebab terjadinya kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Nah, jika ia mampu menunjukkan kepada kebaikan, maka akan mendapatkan falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya. Nah, di dalam kalimat tersebut ada dua kata yang memiliki faedah keumuman. Yang pertama man, yang kedua khair. Man, barang siapa, di situ ya. Berarti siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan,
baik itu orang tua maupun anak muda, kalau dia bisa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Kemudian khair. Kata khair di situ datang dalam bentuk nakirah umum dan tentu di dalam jumlah syartiyah tadi yang memiliki faedah keumuman juga, berarti ini mencakup seluruh kebaikan, baik itu kebaikan duniawi maupun kebaikan ukhrawi. Karena kalau kita nanti cermati juga hadis tadi secara lengkap ya, itu hadisnya berbunyi an Ibni Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi abi fahmilni faqala ma indi faqala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluh faqala Rasulullah sallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari seseorang datang kepada Nabi yang mengatakan, sesungguhnya tungganganku tidak bisa lagi aku kendarai. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku laki-laki tadi berkata, sesungguhnya tungganganku tidak bisa lagi aku kendarai, maka berilah aku tunggangan. Kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak memiliki tunggangan yang bisa aku berikan kepadamu. Kemudian laki-laki sahabat Rasulullah yang lain, ia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku akan menunjukkan orang ini kepada orang yang bisa memberikan dia tunggangan. Kemudian Rasul bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala kebaikan seperti yang mengerjakannya. Nah, di hadis itu tadi kan masalah tunggangan ya berarti kan masalah duniawi tunggangan. Ada orang yang tadi datang kepada Rasulullah meminta bantuan berupa tunggangan, tetapi Rasulullah tidak menyanggupi. Kemudian ada sahabat lain yang tentu kalau seseorang mau memberi bantuan sebuah tunggangan, tentu kan harus pakai harta ya. Kalau misalnya sekarang kan memberi motor gitu atau memberi mobil buat operasional misalnya, itu kan pakai harta dan tidak semua orang memilikinya. Nah, tetapi sahabat tadi dia mengetahui seorang ya, bisa kalau dianggap sekarang mungkin donatur yang mampu memberikan tunggangan kepadanya. Nah, bagi donatur tadi yang memberikan tunggangan kepada orang yang membutuhkan tadi, dia mendapatkan pahala memberikan tunggangan. Kemudian bagi orang yang menunjukkan donatur tadi kepada orang yang membutuhkan tadi, itu juga mendapatkan pahala yang sama. Nah, pahala yang sama seperti orang yang memberikan tunggangan tadi. Nah, ini baru masalah duniawi. Apalagi nanti kalau masalah akhirat ya, ukhrawi, tentu kita juga bisa melakukannya, apalagi di zaman sekarang. Misalnya kita dapat flyer atau mungkin banyak yang buat flyer, apalagi di bulan Ramadan, flyer-flyer tentang mungkin nasihat-nasihat kebaikan, penggalan-penggalan hadis, penggalan-penggalan kata-kata. Itu kita share aja, kemudian orang melihat, kemudian dia mengamalkan dari nasihat tersebut, insya Allah kita akan dapat pahalanya juga. Ada mungkin flyer donasi ataupun flyer kajian, kita share, kemudian ada orang
yang mendonasikan harta di situ. Ada orang ikut kajian di sana, kemudian dapat hidayah. Ya kita akan insya Allah dapat pahala juga, sama seperti pahala orang yang memberikan donasi tersebut, pahala kepada orang yang memberikan hidayah kepada seseorang tersebut. Jamaah sholat Isya dan Tarawih Masjid Al-Khair Magetan, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.